Sebelum Sadil Ramdhani viral gara-gara perihal kebebasan bermain di timnas, sebelumnya anggota Exco PSSI, Arya Sinalunga, terlihat julid di sosmed. Julid yang dimaksud adalah membandingkan Coach Shin dan Bima Sakti. Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Exco PSSI, Arya Sinulinga. Jadi sorotan panas netizen usai memberi komentar pedas kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong di Instagramnya. Beberapa hari lalu, Arya menjadi sorotan setelah membuat kisruh karena julid soal prestasi Shin Tae-yong di timnas. Ia juga menyebutkan bahwa piala ciki-ciki pun Shin Tae-yong gak dapat. Cuitan lengkapnya adalah, ketika bawa SEA Games 2021 hasilnya apa dek? Ciki-ciki, tapi Ciki pun 32 tahun tak bisa juara. Ciki-ciki, komentar Arya saat membalas komentar penggemar timnas Indonesia itu. Sontak, anggota Exco PSSI itu langsung mendapat komentar kebencian dari penggemar. Pasalnya, meski belum mempersembahkan gelar, Shin Tae-yong memiliki banyak prestasi luar biasa untuk timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu berhasil meloloskan 2 kategori usia timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi. Akibat komentarnya tersebut, netizen Indonesia langsung merujak anggota Exco itu di kolom komentar. Postingan yang diunggah oleh Arya Sinulinga awalnya membahas isu diskriminasi dalam dunia sepak bola Indonesia dan masalah anti-naturalisasi. Melalui akun Instagram pribadinya. Akhirnya Arya pun diadukan ke Erick Thohir. Namun masih dalam proses evaluasi. Kapok! Kebakaran jenggot! Pak Arya ini kayak ingin viral. Seperti Arya yang satunya. Sadar diri, sadar rai, sadar posisi ya. Petinggi Persis Solo, sekaligus anak dari Ketum PSSI, Erick Thohir, mundur dari jabatannya. Mahendra Agahan Thohir, anak dari Erick Thohir, memutuskan untuk mengundurkan diri karena jabatan sang ayah sebagai Ketua Umum PSSI. Mahendra menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Persis Solo Saestu, PSS, sejak 2021. Namun, dia memutuskan mundur dari jabatan tersebut. Keputusan itu sudah clear demi kebaikan bersama. Tahu bagaimana nanti jika Mahendra tidak mundur dari jabatannya, mungkin jika Persis Solo juara. Jalur orang dalam. Selain itu putra Presiden Jokowi, Gibran juga memiliki saham di Persis Solo, yang juga menjadi sebagai wali kota Solo. JS diusulkan PSSI, sebagai venue pertandingan Piala Dunia U17, namun langkah itu mungkin akan sangat sulit. Simak ulasannya di video berikut. Jakarta International Stadium, atau kerap dipanggil JS. Yang terletak Jakarta Utara, tengah dilakukan peninjauan sebagai venue pertandingan, untuk Piala Dunia U17. Sementara itu Sadil Ramdhani menuntut kebebasan bermain di timnas. Simak ulasannya di channel Siaran Bola. Jakarta International Stadium, dibangun ketika era Gubernur Anies Baswedan yang dikelola oleh Jakpro. Namun belakangan stadion ini belum bisa digunakan karena fasilitas yang belum lengkap. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta International Stadium, JS, perlu dibenahi setelah menjadi opsi venue perhelatan Piala Dunia U17. Heru mengatakan, salah satu yang masih harus diperbaiki yakni akses masuk ke Stadion JS. Saat ini, hanya ada satu akses masuk ke stadion itu. Akses jalan yang sempit membuat Pemkot DKI harus memperlebar jalan di sekitar JS. Karena itu, Erick Thohir menegaskan PSSI akan melakukan pengecekan lagi dengan mengajak beberapa pihak terkait, termasuk PJ Gubernur DKI dan Menteri PUPR. Upaya peninjauan langsung ditujukan untuk memastikan kelayakan JS sudah sesuai standar FIFA untuk menggelar event internasional.
Dan jika ditemukan kekurangan, Erik menegaskan standar FIFA tidak diukur secara politis tetapi aturan yang seharusnya dipenuhi. Biaya renovasi JIS dinilai memakan biaya yang besar. Jakarta International Stadium, sejatinya diprioritaskan untuk Persija Jakarta, namun izin yang sangat sulit untuk menggelar pertandingan, Persija memilih stadion lain, seperti GBK dan Stadion Patriot, Bekasi. Sebagai informasi, JS sendiri dicanangkan pembangunannya sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Proyek kemudian maju mundur di era Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kemudian proyek itu dilanjutkan pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diresmikan pada Juli 2022. JS berkapasitas 82.000 penonton. Stadion yang terletak di bilangan Jakarta Utara ini bakal memiliki tribun 3 tingkat yaitu Lower Tribune, Middle Tribune dan Upper Tribune. Menurut kabar, Stadion Jakarta International Stadium ini dijadikan kendaraan politik Anies Baswedan menuju pemilu 2024. Mana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Maka dari JS jarang disorot, agar nama mantan gubernur itu terlupakan. Penggawa Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, mencak-mencak setelah banjir hujatan dari para supporter Timnas Indonesia di dunia maya. Ia menuntut kebebasan bermain di Timnas Indonesia. Ia merasa tak punya jam terbang yang lebih dibandingkan pemain lain. Dan justru menyalahkan pemain pendatang atau pemain keturunan. Penggawa Sabah FC itu dinilai gagal berkontribusi selama 19 menit tampil melawan Palestina. Terlebih Sadil juga hanya menghuni bangku cadangan ketika Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Melempemnya Sadil bersama Timnas Indonesia berbanding terbalik dengan situasinya bersama Sabah FC. Sadil Ramdhani diketahui berbalas komentar dengan fans sepak bola di tanah air dan akhirnya merembet ke pelatih Shin Tae-yong. Semula ada netizen yang menilai Sadil Ramdhani bagus saat bermain di tingkat klub namun dianggap tak bersinar saat berseragam Timnas di bawah Shin Tae-yong. Menurut Sadil Ramdhani kondisi di Timnas berbeda dengan kondisi di klub, perihal kepercayaan dan kenyamanan yang diberikan. Sadil Ramdhani pun menceritakan jika dirinya sudah hampir 3 tahun beradaptasi di klub dan merasa dihujat oleh netizen. Sadil Ramdhani memang selalu menjadi langganan Timnas Indonesia bersama Witan. Witan dan Sadil, sama dalam masa sulit di bawah asuhan Shin Tae-yong. Kisruh pemain di tubuh Timnas Indonesia ini harus segera ditangani oleh Shin Tae-yong. Jika tidak maka komentar-komentar Sadil Ramdhani bisa menjalar ke locker room atau ruang ganti. Peran pelatih seperti Shin Tae-yong akan signifikan untuk membuat kondisi Sadil Ramdhani lebih bisa menahan emosi dan ruang ganti Timnas tetap adem.